Ketentuan wajib tes PCR bagi perjalanan mobil dan motor jarak jauh telah dicabut. Hal itu seiring dengan terbitnya SE Kemenhub nomor 94 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Penerbitan SE itu merujuk pada Instruksi Mendagri, Mendagri, nomor 57 tahun 2021 dan SE Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021. Pada terbaru, tak ada lagi ketentuan jarak perjalanan minimal 250 km/km, atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib melakukan tes PCR 3x 24 jam atau antigen 1x 24 jam sebelum keberangkatan. Kini ketentuan jarak dan waktu perjalanan dihapuskan, begitu pula dengan ketentuan wajib tes PCR pada aturan baru, ditetapkan bahwa seluruh perjalanan darat jarak jauh diwajibkan untuk tes antigen 1x 24 jam sebelum keberangkatan. Selain diwajibkan menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen, pelaku perjalanan juga diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hasil tes dan kartu vaksin harus ditunjukkan sebelum keberangkatan, ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi dalam keterangannya, 3 November 2021. Terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, diutamakan bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Bagi yang tidak memiliki smartphone pendukung aplikasi Peduli Lindungi, dapat menunjukkan nomor induk kependudukan, NIK, atau bukti fisik hasil negatif tes antigen dan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Ketentuan tersebut berlaku untuk perjalanan jarak jauh melalui darat, baik menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum dan angkutan penyeberangan di dalam dan luar wilayah Jawa Bali dengan kategori PPKM level 3, level 2, dan level 1. Sementara itu, khusus untuk pelaku perjalanan rutin dengan moda transportasi darat yang pakai kendaraan pribadi, kendaraan umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes antigen. Pada SE terbaru itu juga ditetapkan pembatasan jumlah penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum, serta kapal sungai, danau, dan penyeberangan. Bagi daerah dengan status PPKM level 3 dan level 2, berlaku jumlah penumpang maksimal 70% dari kapasitas tempat duduk. Sedangkan untuk daerah dengan PPKM level 1, kapasitas penumpangnya bisa 100%. Di sisi lain, khusus untuk pengemudi kendaraan logistik, diatur bahwa wajib menunjukkan keterangan negatif COVID-19 dari hasil tes antigen dalam kurun waktu maksimal 14x 24 jam sebelum keberangkatan bagi yang sudah vaksin dosis kedua. Sementara bagi pengemudi kendaraan logistik yang baru vaksin dosis pertama, wajib menunjukkan keterangan negatif COVID-19 dari hasil tes antigen dalam kurun waktu maksimal 7x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan bagi pengemudi kendaraan logistik yang belum divaksin, wajib menunjukkan keterangan negatif COVID-19 dari hasil tes antigen dalam kurun waktu maksimal 1x 24 jam sebelum keberangkatan. Budi mengatakan, pengawasan pelaksanaan SE ini akan dilakukan dengan pemeriksaan acak oleh pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI, Ditjen Hubdat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ, Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, dan Dinas Perhubungan. Pemeriksaan acak ini akan dilakukan di terminal, pelabuhan penyeberangan, rest area, pos koordinasi, dan lokasi pengecekan lainnya. Pengawasan ini juga dilakukan bersama dengan Satgas COVID-19 dan pemerintah daerah. Sesuai dengan arahan Satgas COVID-19, masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan saat bepergian dengan menggunakan masker,
Juga, tidak berbicara selama perjalanan, serta tidak makan dan minum dalam perjalanan yang kurang dari 2 jam, pungkas Budi. Jadi ketentuan wajib PCR telah dihapus, dan penggantinya hanya tes antigen bagi pelaku perjalanan darat. Jarak jauh. Silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe.